Halo guys, Assalamualaikum. Jumpa lagi di video aku kali ini, sharing tugasku tentang refleksi leadership. What I know, apa yang aku ketahui tentang leadership. Leadership adalah kepemimpinan, cara mempengaruhi dan mengarahkan orang lain. Cara memimpin sebuah organisasi bisa mencakup sikap, perilaku, dan tindakan yang pada akhirnya untuk mencapai tujuan dari organisasi itu. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu menjadi contoh atau panutan bagi bawahannya. Pemimpin yang berkualitas adalah pemimpin yang mampu atau berhasil membawa timnya untuk bersama-sama bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. What I want to know, apa yang aku ketahui tentang leadership. Leadership sangat erat kaitannya dengan keberhasilan dalam organisasi itu sendiri. Kadang orang bertanya kenapa ada organisasi yang cepat berhasilnya, ada juga yang lambat, bahkan tidak berhasil. Biasanya pihak luar ingin tahu kenapa organisasi itu bisa berhasil. Jadi, kenapa saya harus mengetahui tentang leadership adalah bagaimana cara orang di dalam organisasi itu menjalankan organisasinya. Bisa cara, bisa sikap, perilaku, atau tindakan untuk menjalankan organisasi tersebut. Kedua, seberapa pentingkah leadership memberikan kontribusi dalam keberhasilan atau dalam sekelompok orang. Yang ketiga, bagaimanakah menjadi seorang pemimpin yang berkualitas. Yang keempat, bagaimanakah menjadi pemimpin pembelajaran yang berkualitas di dalam kelas. What I have learned, apa hal-hal yang telah saya pelajari. Yang pertama, seorang pemimpin adalah orang yang paling utama menentukan keberhasilan organisasinya. Yang kedua, falsafah kepemimpinan secara sederhana adalah tujuan dan prinsip dasar yang bisa diidentifikasi oleh pemimpin tersebut. Falsafah kepemimpinan merupakan fondasi untuk membangun strategi, manajemen, aktivitas, operasional, dan hampir semua hal yang terjadi di dalam organisasi. Oleh karena itu, temukanlah falsafah yang tepat, selaras dengan tindakan, sehingga fondasi pun akan kokoh. Yang ketiga, menurut David McClelland, teori kebutuhan motivasional yaitu: yang pertama, kebutuhan mencapai prestasi. Orang yang berorientasi pada prestasi akan termotivasi oleh hasil akhir. Oleh karena itu, mampu menentukan target prestasi, menentukan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang realistis dan lebih unggul dalam pekerjaan. Yang kedua, kebutuhan memperoleh otoritas dan kekuasaan. Kebutuhan ini termasuk pada kebutuhan menjadi orang berpengaruh, efektif, dan menghasilkan dampak positif. Pemimpin yang memiliki kebutuhan seperti ini cenderung memimpin untuk mewujudkan ide-ide mereka sendiri dan memiliki motivasi akan prestis dan status pribadi. Kebutuhan akan afiliasi. Orang yang termotivasi afiliasi membutuhkan hubungan yang ramah dan termotivasi untuk berinteraksi dengan orang lain. Melalui afiliasi dapat menghasilkan motivasi dan kebutuhan disukai, dianggap populer, atau terkenal di mata orang lain. Yang keempat, ciri-ciri kepemimpinan yaitu: yang pertama, berkomunikasi. Ketika pemimpin yang baik bicara, maka orang mengerti apa yang dikatakan dan bersiap menindaklanjuti idenya. Pemimpin tidak hanya dievaluasi dari apa yang dikatakan, tapi juga bagaimana mengatakannya. Aturan berkomunikasi yang baik sangat mirip dengan aturan mengemudi yang baik. Menggali 3 sumber daya dasar, yakni kompetensi, kejelasan, dan komunikasi. Yang kedua, menunjukkan ketertarikan kepada orang lain. Menunjukkan ketertarikan secara tulus kepada orang lain membuat mereka tertarik kepada Anda. Memperlihatkan kepedulian Anda kepada orang lain bukanlah perintah kelemahan, tetapi merupakan bukti kepemimpinan yang sejati. Jangan batasi ketertarikan hanya pada orang penting karena mereka sudah mendapat banyak perhatian. Yang keempat, kualitas kepemimpinan dapat tercermin dalam karakter sebagai berikut. Optimisme, yaitu kemampuan melihat segalanya akan berjalan dengan baik. Keceriaan, yaitu kemampuan merasa bahagia, merupakan pertanda orang yang tangguh dan mampu bertahan. Kreativitas, yaitu kemampuan membuat sesuatu yang bernilai dari sesuatu yang kurang bernilai. Mahir, mengatasi segala kendala, yaitu kemampuan untuk bangkit dari kemunduran, kekecewaan, dan kegagalan. Yang kelima,
Seorang pemimpin yang baik harus mampu memberikan motivasi kepada bawahannya atau motivate, menginspirasi atau inspire, memimpin dengan memberikan contoh atau teladan yang baik, lead by example, melatih bawahannya atau coach, mendampingi atau membimbing bawahannya dalam menghadapi tingkat kesulitan di pekerjaan atau mentor, berfokus kepada visi organisasi atau vision, selalu berani menghadapi tantangan dan bekerja bersama-sama dengan timnya atau teamwork untuk mencapai keberhasilan dalam organisasi atau win. Yang keenam, hal-hal yang diperlukan untuk menjadi pemimpin yang baik yaitu yang pertama memiliki kekuatan komunikasi yang baik, yang kedua mengetahui bagaimana dan kapan melontarkan pujian, yang ketiga efektif dalam mendelegasikan tugas, yang keempat merangkul ide-ide baru, dan yang kelima adalah memberikan motivasi. Poin ketujuh, 9 prinsip kepemimpinan efektif yaitu yang pertama mulai dengan memberikan pujian dan penghargaan yang jujur, yang kedua menegur kesalahan orang lain secara tidak langsung, yang ketiga bicarakan kesalahan Anda sendiri sebelum mengkritik orang lain, yang keempat melontarkan pertanyaan sebagai cara pengganti untuk memberi perintah langsung, yang kelima membiarkan orang lain menyelamatkan muka, yang keenam memuji setiap kemajuan kecil apapun dengan bersungguh-sungguh, yang ketujuh memberi orang lain reputasi yang baik sesuai dengan harapan, yang kedelapan memberi dorongan semangat dan membuat agar kesalahan terlihat mudah diperbaiki, dan yang terakhir adalah membuat orang lain senang untuk mengerjakan sesuatu yang Anda sarankan. Poin ke-8, kualitas kepemimpinan dapat terlihat melalui pemimpin yang selalu optimis atau mampu melihat segalanya akan berjalan dengan baik, ceria, mampu merasa bahagia yang menandakan orang yang tangguh dan mampu bertahan, kreatif, mampu membuat sesuatu yang bernilai dari sesuatu yang kurang bernilai, dan mahir mengatasi kendala atau mampu untuk bangkit dari kemunduran, kekecewaan, dan kegagalan. Poin ke-9, kepemimpinan dalam organisasi mencakup beberapa hal yaitu motivation, yaitu mampu memberikan motivasi kepada bawahan atau tim, support, yaitu selalu memberikan dukungan dan semangat bagi tim, contribution, yaitu ikut berkontribusi atau memberikan peran serta pada tim, teamwork, yaitu mampu bekerja sama dalam tim, goals, yaitu selalu fokus mengarah kepada pencapaian tujuan organisasi, dan success, yaitu dengan tercapainya tujuan, maka keberhasilan atau kesuksesan pun bisa diraih dalam organisasi. Poin ke-10, perbedaan istilah kepemimpinan atau leadership dan manajemen menurut para ahli. Pemimpin adalah orang yang melakukan hal yang benar, sedangkan manajer adalah orang yang melakukan sesuatu dengan benar, menurut Warren Bennis. Kepemimpinan adalah tentang meniru dengan perubahan atau memodifikasi, sedangkan manajemen adalah tentang meniru sesuatu secara kompleks atau rumit, menurut John Kotter. Dan menurut John Mariotti, pemimpin adalah seorang arsitek, sedangkan manajer adalah seorang pembangun atau builders. Poin ke-11, siapapun bisa menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Dalam kepemimpinan terdapat karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu karisma, tertuju untuk menyediakan manfaat besar atau targeted provide greatest benefit, kemudian mendorong atau compelling, dipercaya atau trusted, proaktif atau proactivity, ownership atau memiliki jiwa memiliki, melayani orang lain atau service of others. Poin ke-12, tingkatan kepemimpinan terdiri dari yang pertama adalah position atau posisi merupakan sebuah right atau hak, yaitu orang mau mengikutimu hanya karena sebuah keharusan berdasarkan kepada legalitas atau surat perintah. Tingkatan yang kedua adalah permission atau izin, merupakan sebuah relationship, yaitu orang mengikutimu karena mereka menginginkannya. Yang ketiga adalah production atau menghasilkan, yaitu merupakan result, orang mengikutimu karena apa yang telah kamu lakukan atau kamu menghasilkan apa untuk organisasi. Yang keempat adalah people development atau pengembangan orang-orang, merupakan sebuah reproduction, yaitu orang mengikutimu karena atas apa yang telah kamu lakukan untuk mereka. Dan yang terakhir, tingkatan paling tinggi adalah personhood atau kepribadian,
yaitu merupakan sebuah respect, yaitu orang mengikutimu karena siapa kamu dan apa yang kamu tunjukkan. Menurut Ibrahim Hamd Al-Quaid, dalam bukunya 10 Kebiasaan Manusia Sukses Tanpa Batas, disebutkan 10 kebiasaan manusia sukses tanpa batas, yaitu yang pertama, memiliki pandangan hidup yang terdiri dari membuat rencana, menyusun prioritas, mewujudkan tujuan, dan berusaha mencapai keunggulan. Yang kedua adalah keahlian, terdiri dari konsentrasi, manajemen waktu, berjuang melawan diri sendiri. Dan yang terakhir adalah hubungan dengan sesama manusia, terdiri dari keahlian berkomunikasi, berpikir positif, dan seimbang. Poin ke-14, model kepemimpinan kewirausahaan, yaitu kemampuan untuk dapat melakukan terobosan inovatif, mengoptimalisasi sumber daya yang terbatas, memobilisasi stakeholders untuk mewujudkan tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Poin ke-15, sinergi manajemen dan kepemimpinan, yaitu yang pertama, sinergi pemberdayaan. Seorang pemimpin menyediakan visi dan seorang manajer menyediakan sumber daya. Yang kedua adalah pencapaian. Seorang pemimpin mengejar peluang dan seorang manajer mengurangi resiko. Yang ketiga adalah bekerja dalam tim. Seorang pemimpin menginspirasi dan seorang manajer mengkoordinasikan. Yang keempat adalah inovasi. Seorang pemimpin memimpin improvisasi dan seorang manajer menyediakan struktur. Yang kelima adalah keefektifan. Seorang pemimpin melakukan hal yang benar dan seorang manajer melakukan sesuatu dengan benar. Poin yang terakhir atau poin 16, model kepemimpinan dalam pembelajaran adalah seorang pendidik yang mampu mengkondisikan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik atau student center learning, yaitu menganggap peserta didik sebagai subjek yang dapat dikembangkan kompetensi knowledge, soft skill, dan hard skill-nya. Misalnya pada kompetensi soft skill, yaitu kemandirian, mampu berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dalam tim, dan sebagainya, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai oleh peserta didik. Well guys, demikian refleksi leadership yang telah aku sharing. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Terima kasih. See you on the next video. Wassalamualaikum.